Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarna bikasrati zikrih wa tilawati kitabi wa jihadin fi sabilih li'ilai kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahadatan tunji qailaha min azabih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan majelis mulia. Insyaallah ini adalah menjadikan wasilah kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini malam keberapa, Pak Ustaz? 22. Berarti lebaran berapa hari lagi? Insya Allah kalau panjang umur kita ya, ketemu ya, seminggu lagi ya Pak, ada ya? Ya Cak Umar ya. Pasal di dalam menjelaskan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam bulan Ramadan ini ada malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana malam tersebut sama nilainya 83 tahun 4 bulan. Jadi Lailatul Qadar itu 83 tahun 4 bulan. Ya, di sini ada. Mudah-mudahan kita semua menemukan malam itu. Karena umatnya Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek, antara 60 hingga 70 tahun. Sebelum umat Nabi Muhammad umurnya panjang-panjang, sampai ratusan tahun ya. Sehingga ada salah satu dari keturunan Bani Israel 80 tahun lebih umurnya, dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah ya. Ibadah siang malam ya. Tidak pernah maksiat tarfata ainin, walaupun sekejap mata pun. Maka umat Nabi Muhammad ini Allah berikan anugerah yang paling besar, yaitu malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Kita berdasarkan pendapat para ulama. Yang pertama yaitu yang dikatakan menurut Imam Malik rahimahullah, jami'ul layalil ashril awahir laisa ba'dun bi'akid min ba'din. 10 malam terakhir ini tidaklah semuanya malam Lailatul Qadar. Jadi ada di antara sebagian saja malam Lailatul Qadar. Sementara menurut Imam Syafi'i, wa inda Syafi'i rahimahullahu akiduha ihda wa ishrin. Menurut Imam Syafi'i, pengalaman pribadi beliau menemukan malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 21 Ramadan. Sekarang tanggal 22, berarti kemarin. Kemudian dikatakan innaha lailatas tasi'a asyar. Innaha lailatut tasi'a asyar. Wa huwa madhab Aisyah radhiyallahu anha. Sementara menurut Imam Sayyidah Aisyah, jatuhnya malam Lailatul Qadar justru pada tanggal 17 Nuzulul Quran, tanggal 17 Ramadan. Wa qala Abu Burdah Al-Aslami radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Menurut Imam Abu Burdah Al-Aslami, semoga Allah meridhoinya, bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada
salasa wa ishrin, tanggal 23. Ini menurut Imam Abu Burdah. Wa qala Abu Zar wal Hasan. Sementara Imam Abu Dar dan Imam Hasan radhiyallahu anhuma bahwasanya malam Lailatul Qadar innaha lailata khamsa wa ishrin, jatuh pada tanggal 25 bulan Ramadan. Sementara sahabat Bilal itu beda. Warawa Bilal radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, innaha, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu lailata arba'a wa ishrin, jatuh pada tanggal 24 Ramadan, bukan bulan Ganjil. Ini yang diriwayatkan Sahih Bilal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas wa Abi Ubay ibni Ka'ab radhiyallahu anhum, innaha lailatu sab'a wa ishrin. Sementara pendapat Imam Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'ab bahwasanya malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Ada yang mengatakan 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29. Ya, kita kalau malam 10 terakhir makanya Nabi i'tikaf, ya, ada mencari malam Lailatul Qadar. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Malik ibnu Anas rahimahullahu taala, balagani anna Sa'id bin al-Musayyab qala, man hadara, barang siapa dia hadir salat al-isya, salat isya Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar, asaba minha haddon. Jadi dari mulai isya, bahkan ada yang lain maghrib. Jadi malam Lailatul Qadar dari isya. Barang siapa dia sholat isya dan jatuh pada malam Lailatul Qadar, maka mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man shalla al-isya wal maghrib fi jama'atin faqad akhadha bi hadhihi min Lailatul Qadar. Barang siapa sholat isya dan maghrib dengan berjamaah, maka sungguh, kata Nabi, orang tersebut akhadha bi hadhihi min Lailatul Qadar, orang tersebut sudah mendapat bagian dari malam Lailatul Qadar. Waman qara'aha, yakni surat Al-Qadar, dan barang siapa membaca surat Al-Qadar, faka'annama qara'a rub'al Qur'an, maka sama seperti dia membaca 1/4 daripada Al-Qur'an. Kalau Al-Ikhlas 1/3, tiga kali Al-Ikhlas khatam Al-Qur'an. Kalau Al-Qadar 1 kali 1/4. Ya. Kalau baca 4 kali khatam Al-Qur'an. Kalau surat Yasin 1 kali sama menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 10 kali. Malam Lailatul Qadar baca Yasin 1 kali sama menghatamkan 10 kali Al-Qur'an. Baca Al-Ikhlas 100, kalikan saja Pak Umar, berapa? Ya, jadi malam Lailatul Qadar ini luar biasa. Namun yang catatan yang terpenting bagi kita adalah di malam Lailatul Qadar adalah jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat tercela. Kalau ibadah semalam suntuk kemudian hati kita kotor, misalkan ujub saja, hancur semuanya, sia-sia malam Lailatul Qadar itu. Karena ada qalbu kita yang tidak bersih, seperti ujub atau sum'ah, pengen masyhur, atau hasad. Kita misalkan dari maghrib
kemudian isya terus ibadah qiyamul lail, dan itu jatuh pada Lailatul Qadar. Kemudian ada hasad, hancur semuanya, 83 tahunnya nggak dapat Lailatul Qadarnya karena ada sifat hasadnya. Jadi di malam-malam Lailatul Qadar itu kita usaha untuk memperbanyak zikrullah, membersihkan hati kita. Likulli syai'in siqolatul qulub zikrullah. Segala sesuatu ada pembersihnya. Pembersih hati adalah zikrullah. Bahkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku jalan yang cepat menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah, yang paling mudah, yang paling afdol, yang paling gampang dan paling utama. Apa ya Rasul?" Lalu Rasul menjawab, "La ilaha illallah." Dengan memperbanyak la ilaha illallah. Bahkan suatu ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah berpesan, "Jaddidu imanakum." Perbaharui iman kalian. Karena iman kita naik dan turun. Berbeda sama imannya malaikat. "Jaddidu imanakum." Perbaharui iman kalian wahai sahabat. Lalu para sahabat bertanya, "Kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah?" Bagaimana caranya supaya iman kami kokoh kuat terus naik? Lalu Rasulullah menjawab, "Aksiru." Perbanyak oleh kalian min qouli la ilaha illallah. Perbanyak saja la ilaha illallah. Bahkan satu kalimat la ilaha illallah kalau ditimbang satu kalimat la ilaha illallah, 7 langit 7 bumi masih unggul la ilaha illallah. Di dalam kitab Jami Usul Aulia, satu kali mengucapkan la ilaha illallah dengan mengagungkan Allah, 4.000 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 4.000 dosa diampuni, tapi ikhlas. Kalau dosa diri sudah diampuni, maka dosa orang tua kita, ayah bunda kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa orang tua kita diampuni, dosa kerabat-kerabat kita, anak istri kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa anak istri kita diampuni, dosa tetangga-tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam Lailatul Qadar ini kita memperbanyak zikir. Subhanallah zikir agung, alhamdulillah zikir agung, Allahu akbar zikir agung, baca Al-Qur'an zikir agung, hauqalah la haula wala quwata illa billah zikir agung. Tetapi ada zikir-zikir yang paling utama. Abdul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Bahkan iblis takut dua hal. Dalam hadis kursi dinyatakan, ahlaktun nas bidzunub, saya menghancurkan manusia. Ketika manusia itu melakukan perbuatan dosa, dia telah binasa, musnah dia, hancur manusia itu. Sementara wahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, manusia menghancurkan aku, membinasakan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Makanya Nabi sehari semalam tidak lepas membaca istighfar 100 kali. Padahal Nabi sudah mendapat jaminan ampun dari Allah SWT. 100 kali. Ada yang mengatakan 70 kali. Sehari semalam memohon ampun 70 kali. Sampai kalau qiyamul lail kakinya apa ini namanya nih? Bengkak, pecah-pecah. Ini kakinya Pak Umar. Kalau saya beda, yang bengkak bukan kakinya, matanya. Bukan banyak yang mulai banyak tidur. Rasulullah yang sudah mendapatkan jaminan ampun, ibadahnya sampai bengkak kakinya. Istighfarnya 100 kali. Oleh karena itu, mari kita lawan musuh kita, nafsu yang ada dalam diri kita dengan memperbanyak zikrullah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.